Pemirsa Bali saat ini sangat membutuhkan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah. Transportasi publik sangat diperlukan terutama di wilayah Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dengan kunjungan wisatawan domestik dan internasional yang mencapai 13 juta orang pada 2024, beban jalan-jalan di Bali menjadi sangat berat. Untuk itu, PJ Gubernur Bali Sangmadi Mahendrajaya mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, maupun Tabanan untuk memperbaiki wajah transportasi di kawasan Sarbagita secara bergotong royong. Hal ini membutuhkan komitmen dan sumber daya besar, mulai dari pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana hingga pembiayaan layanan. Menurut Mahendra Jaya, potret transportasi di Sarbagita saat ini belum menggambarkan wajah transportasi maju yang diharapkan. Hal ini tercermin dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi untuk mobilitas penduduk. Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan panjang jalan. Masalah ini diperparah oleh kualitas jalur pejalan kaki yang buruk, rendahnya konektivitas dan jangkauan layanan transportasi publik, serta minimnya minat masyarakat terhadap angkutan umum. Mahendra Jaya juga mengapresiasi pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) yang telah mendukung berbagai kajian transportasi di Bali. Kajian tersebut meliputi penyusunan Sustainable Urban Mobility Plan, kawasan metropolitan Sarbagita, kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit, EBRT, Ulapan Mobility Plan, dan Kuta Sirkulator. Untuk itu, Mahendra Jaya menegaskan bahwa perbaikan mobilitas di Sarbagita harus dilakukan secara komprehensif, lintas sektor, dan lintas kewenangan. Ia menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk mengalokasikan sumber daya dan menetapkan kebijakan guna mendukung pembangunan transportasi di Bali sesuai dengan hasil kajian KIAT. Sementara itu, Konsul Jenderal Australia, Ju Stephen, menyatakan bahwa pemerintah Australia akan terus mendukung pengembangan transportasi di Indonesia agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan. Salah satu caranya adalah menyediakan transportasi yang aman dan berkelanjutan di wilayah Sarbagita. Apalagi Australia telah mendukung melalui kajian studi kelayakan untuk mengetahui kelayakan proyek Sarbagita di rute-rute yang direncanakan. Ia juga berharap transfer pengetahuan yang dilakukan selama ini dapat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya Bali. Stephen menambahkan bahwa negaranya sedang mengembangkan strategi untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Ia juga mengusulkan penggunaan transportasi zero emission untuk mencegah kemacetan, sejalan dengan komitmen global terkait pemanasan global. Ketut Winato Bali Pos melaporkan.